Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Bambang dalam renungan Bina Iman pada pagi ini. Sebelum Pak Bambang memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Ambil sikap doa ya. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkau layakkan kami dan Engkau memberikan kesungguhan hati kami untuk mendengarkannya. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, pada pagi ini Pak Bambang akan membawakan renungan dengan judul Jangan Takut Gagal. Ya. Bacaannya nanti kamu baca sendiri di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Namun Pak Bambang akan membacakan ayat yang ke-38 yang berbunyi, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka. Ya. Nah, anak-anak, ada sebuah nama, yaitu bintang basket yang terkenal, yaitu Michael Jordan, ya, bintang NBA ya, yang pernah paling populer berkata bahwa saya bisa menerima kegagalan karena setiap orang bisa gagal menyelesaikan pekerjaan. Namun, saya tidak bisa menerima mereka yang tidak mau mencoba. Sekali gagal tidak berarti anak-anak dan kita semua telah mati atau putus harapan. Akan tetapi kita semua dianggap akan mati jika telah putus asa. Tak seorang pun mau menerima dan mengharapkan kegagalan yang terjadi di dalam hidupnya. Walaupun demikian, pada akhirnya kita akan mengalami kegagalan sebagai orang yang menjadi putus asa dan menyerah kalah. Sementara sebagian orang lagi bersikap tegar dan melihat kegagalan sebagai proses yang mesti terjadi di dalam hidupnya. Anak-anak, takut mengalami kegagalan hanya akan membuat jiwa kita kerdil dan tak pernah mengalami yaitu terobosan-terobosan yang baru yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Dalam Alkitab kita menjumpai ada seorang muda yang bernama Markus. Ia mengalami kegagalan saat membantu pelayanan Paulus dan Barnabas. Namun sekalipun ia gagal dan menyebabkan retaknya hubungan Paulus dan Barnabas, ya, nanti kamu baca sendiri dalam Kisah Rasul tadi, ia tak mau berlarut-larut dalam kegagalan. Sebaiknya ia mencoba bangkit dan melihat kegagalan sebagai proses pendewasaan. Itu sebabnya Markus yang pernah gagal itu dipakai Tuhan untuk menulis salah satu kitab Injil ini. Nah, anak-anak, demikian juga apabila nanti kalian akan menerima hasil raport nanti, mungkin ada nilai-nilai yang masih di bawah KKM. Kalian tidak boleh putus asa. Kalian harus bangkit. Kamu harus bisa memperbarui nilai-nilai sehingga mendapatkan nilai yang di atas KKM. Sebagai orang percaya, kita harus melihat kegagalan dalam kacamata yang positif, melihatnya dengan hal yang positif, sehingga kita menjadi optimis dan berani mengadakan perubahan demi kemajuan diri kita. Dengan cara apa? Kita mau belajar lebih giat lagi, belajar lebih sungguh-sungguh lagi di masa-masa pandemi ini. Mencoba lalu mengalami kegagalan yang lebih baik ya daripada seorang tidak pernah gagal karena tidak berani mengambil risiko untuk mencoba. Kita akan berani mencoba, kita harus berani ya menghadapi kegagalan
ya, dengan lapang dada dan kita mau berubah. Nah, apakah anak-anak sedang mengalami kegagalan atau mengalami kesulitan, masalah? Marilah kita bangkit, jangan menyerah dengan keadaan. Kita mau menyerahkan kegagalan itu kepada Tuhan dan Tuhan sanggup turun tangan. Ya. Yang terakhir, bahwa orang yang optimis selalu bisa melihat kesempatan belajar bahkan dari kesalahan dan kegagalan. Nah, inilah anak-anak renungan yang singkat pada pagi ini. Ya, kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita akan ambil sikap doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini, yang mengajarkan supaya kami tetap giat, tetap optimis, tetap mengharapkan pertolongan yang dari Engkau untuk mensukseskan setiap yang kami hadapi, kesulitan yang kami hadapi. Kami sering gagal Tuhan, tapi kami ingin bangkit menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.